kegiatan kita sehari-hari ya, tentunya Iya. telekomunikasi ataupun komunikasi ya. Betul banget. Jadi Iya. yang paling penting selain yang udah saya sebutin tadi itu adalah komunikasi. Jadi tanpa komunikasi ini kita tidak bisa bersosial tentunya ya. Benar. Dan bisa komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian informasi dari dari komunikator ke komunikan. Nah, komunikasi ini sendiri ada dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi verbal itu dalam bentuk kata-kata nih, misalnya Benar, kayak yang kayak kita kita lakuin sekarang, sekarang ini itu komunikasi kata-kata, yang komunikasi verbal ya. verbal. Sedangkan kalau komunikasi yang nonverbal itu biasanya dalam bentuk gerak tubuh Gerak nih, tubuh, raut kayak, muka, ekspresi. ya ada kode tersendiri. seperti- Contohnya kok. Contohnya gini, cengkling-cengkling. Nah, itu kan udah kode itu sebenarnya. itu bentuk kalau nggak kelilipan, Iya, ya genit Genit tadi. kamu itu. Kemudian selain itu juga misalnya kita lagi garuk-garuk gini nih, itu tandanya adalah Gatal. gatal. Nah itu tadi bentuk dari komunikasi nonverbal. Iya, Nah benar kok sekali. kalau menurut Iko sendiri gimana? Nah, jadi benar sekali ya. Jadi kalau untuk komunikasi itu sudah terbagi menjadi dua, ada yang verbal, ada pun yang non-verbal. Jadi udah kita Betul. contohin. Nah, ngomong-ngomong tentang komunikasi nih, ada yang Apa hal tuh? penting juga tentang komunikasi. Ini berkaitan dengan telekomunikasi. Telekomunikasi Iya. apa tuh kok? Ya, jadi sebelum kita membahas tentang telekomunikasi, kayaknya kita duduk dulu ya, biar Oke, lebih seru biar dan lebih lebih santai santai lagi, teman tentunya, bisa. iya. Jadi kita udah ngomongin tentang telekomunikasi. Menurut Pipi ya, kalau untuk telekomunikasi sendiri, sekarang itu yang membuat semua orang itu sudah hampir memiliki dan ada yang orang sudah tergantungan dengan ini. Apa kira-kira? Yang paling penting ya, nggak sih masuk penting ya? Iya, Kayaknya penting ya. telepon nggak sih? Benar, benar. Handphone ya atau gawai ya. Iya, Jadi gawai itu sendiri merupakan salah satu alat ataupun telekomunikasi yang udah sangat penting sekali. Nah, kadang kita juga ngerasa dari gawai ini sendiri, mungkin teman-teman di rumah, teman bisa ya, kita sudah mulai dalam fase kayak orang ada yang ketergantungan seperti itu ya. Betul ketergantungan. Karena ada yang sebelum tidur ataupun sesudah tidur mereka yang dicari apa? HP. Handphone ataupun Jadi gawai. gini ya, aku kayak mau memulai hari itu yang dibuka dengan HP dan Benar. juga menutup hari juga HP Dengan juga. handphone Jadi juga. di awal dan di akhir HP kebanyakan, tapi nggak semuanya kayak gitu. Nah, benar Pi. Jadi kalau kita ngomong-ngomong tentang perkembangan dari telekomunikasi dan kita ngomong tentang bagaimana media ini berkembang seperti itu ya, dan kita akan menampilkan salah satu VT ataupun video dari media atau perkembangan media ini sendiri. Kita tampilkan info untuk teman bisa. Ya, Pi. Oke, jadi untuk era perkembangan media ini pertama itu ada era tulisan. Di mana era tulisan ini merupakan era pertama yang ada di kehidupan manusia. Jadi di sini pertama kali manusia setelah sebelumnya itu mungkin isyarat-isyarat, kemudian muncullah era tulisan. Jadi di era tulisan ini mulai ada menulis-nulis itu, orang pada zaman dahulu itu menulisnya itu bisa di tembok-tembok, di dinding-dinding ataupun di daun-daun kelor. Kemudian yang kedua itu ada era cetak, di mana era cetak ini lanjutan dari era tulis. Jadi tulisan-tulisan tadi misalnya sebelumnya di daun kelor, kemudian di dinding-dinding itu bisa berubah atau dipindahkan ke kertas-kertas ya. Itu benar bisa sekali. dalam bentuk koran, tabloid, dan ini mulai disebarluaskan itu pada era tulisan. Kemudian untuk era selanjutnya kok, Nah, silakan. selain tadi yang sudah Pipi sebutkan, ada era tulisan dan juga ada era cetak. Nah, sekarang pun ada era telekomunikasi. Mungkin teman bisa di rumah belum tahu ya, era telekomunikasi ini sendiri merupakan disebut juga sebagai era teknologi. Nah, di mana pada era ini teknologi mulai berkembang dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan media dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya nih, Pi. Dan selain kita juga ada era yang namanya itu era interaktif, di mana era interaktif ini merupakan perkembangan teknologi komunikasi yang mengembangkan ataupun menggabungkan antara teknologi komputer dan juga telekomunikasi. Jadi puncak era interaktif ini pada tahun 1990. Itu Jadi puncaknya. itu sudah mulai perkembangan dari era yang namanya era teknologi ini sendiri. Jadi era yang kita rasain sekarang itu termasuk ke dalam era interaktif ya, Benar, Bu ya. yang sekarang kita rasakan Oke. itu sudah masuk ke era interaktif tersebut. Nah, sebelum kita mulai, kayaknya mau ngingetin dulu nih buat Iya, benar. pemirsa di rumah, kita membuka misalnya itu untuk info teman, kemudian misalnya Bisa berdialog pemirsa interaktif juga bersama kami, bisa melalui telepon di 0736 21541 atau melalui WA di 0811 793434 atau bisa juga melalui media sosial itu di Facebooknya TVRI Bengkulu ataupun melalui Instagram TVRI Bengkulu di @tvri-bengkulu. Oke, jadi kami tunggu ya buat teman bisa yang mau sharing ataupun berbagi pengalaman tentang bagaimana menggunakan ataupun mengaplikasikan media baru ini sendiri ya.
Dan Dan lanjut nih, benar. kan tadi kita sampai di era apa tuh tadi? Interaktif Sudah kita ya? masuk ke era interaktif. Nah, kalau berbicara tentang era interaktif itu kan era sekarang nih. Benar, benar. Nah, era sekarang itu kaitannya sama tema kita tadi kok, yaitu tema yang di mana tadi? New media. New media. Kita Nah, ngomong tentang media baru ya. media baru. Boleh jelasin kok kalau misalnya new media itu kayak mana sih eranya? Mungkin teman bisa di rumah nih masih ada yang kurang paham atau masih ingin tahu. Nah, kalau kita ngomong-ngomong tentang new media itu sendiri kan sebenarnya media baru yang menggabungkan ataupun inti dari new media ini sebenarnya berkaitan dengan internet. Karena internet ini akan menjadi pusat dari perkembangan media itu sendiri. Bisa jadi kemunculan digital, komputer, atau jaringan teknologi informasi dan komunikasi itu kan berhubungan dengan internet. Betul. Jadi di new media ini sendiri yang paling penting itu internet, Benar, karena benar. kalau sebelum-sebelumnya belum ada internet, jadi di sini benar-benar ke internet. Jadi kayak digitalisasi kayak gitu ya. Misalnya di era sebelumnya itu, misalnya kalau sekarang new media berarti dulu ada media lama ya. Benar. Di media lama itu kan Media misalnya lama kita kayak masih banyak analog. misalnya Kayak telepon ya. Contohnya ada telepon telepon ya analog, dulu masih menggunakan kabel ya. kabel. Kalau Benar. sekarang lebih kayak Terus menggunakan internet. Benar Jadi sekali. ada apa sih jaringan jadi internet. Kayak Kemudian- TV pun kan dulu di TV juga masih ada yang namanya TV analog. Sekarang sudah betul, kebanyakan betul. TV itu sudah masuk ke yang dunia digital. Betul. Nah, kemudian untuk era new media sendiri ini kan ada karakterisasinya sendiri nih kok. Benar, Kalau benar. karakter dari new media sendiri itu apa sih kok? Kalau karakter dari new media yang kita tahu yang pertama yaitu ada digitalisasi. Nah, digitalisasi ini benar kita katakan tadi ya, Pi. Jadi kalau di new media ini semuanya itu sudah serba digital. Jadi apa-apa kita tuh udah enggak yang sebelumnya masih dalam keadaan analog kayak TV. Kalau yang dulu mungkin TV analog yang kita rasakan ya kita masih menggunakan antena biasa di rumah. betul, yang betul. kita nonton kayak masih ada kayak semut-semut gitu. Ah, Terus masih suaranya agak-agak yang belum rame kan? jelas gitu kan. Kalau sekarang dengan adanya era new media ini jadi TV yang sudah digital kita sudah bisa menyaksikan tayangan yang sudah mulus layarnya Iya, dan juga mulus. suaranya pun juga sudah jelas. Kemudian yang di karakter new media kedua itu ada konvergensi ya. Konvergensi ini penggabungan massa cetak, televisi, radio, dan internet. Benar, Pi. Jadi kalau misalnya sebelumnya media cetak itu sendiri, kemudian telepon itu sendiri. Nah sekarang dengan adanya new media itu bisa di-combine jadi satu. Bisa di mix jadi satu gitu kan. Jadi dalam satu media itu udah dapat semuanya. Jadi misalnya kita menggunakan handphone nih. Handphone salah satu bentuk dari new media kan. Nah itu dari handphone kita udah bisa baca koran langsung. Benar. Udah bisa telepon langsung, kemudian udah bisa cari informasi langsung tanpa harus kita beli koran secara Iya, yang cetak kalau dulu tadi kan ya. kita untuk Jadi mendapatkan informasi kita harus mencari kayak beli koran. Seperti Iya. kalau sekarang kan informasi yang kita dapatkan tuh sudah lebih mudah. Kita bisa Betul, mendapatkan betul. informasi dari cetak ataupun televisi, dari radio ataupun kita juga bisa mendapatkan informasi dari media-media sosial kan. betul banget. Benar. Kalau Pipi sendiri, kalau kita ngomongin tentang informasi, Pipi sendiri sering kalau lihat informasi di mana? Informasi pasti di internet ya, Iya. sering banget di internet. Dan itu ada beberapa website atau akun-akun yang bisa kita buka untuk mendapatkan informasi. Tentunya informasi yang terpercaya, kemudian yang update dan beritanya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan Benar, kayak gitu. benar. Jadi bukan informasi yang asal kayak gitu. Jadi perlu banget. Nah kalau Riko sendiri nih, biasanya cari informasi itu di mana tuh kok? Biasanya kalau saya sendiri biasanya kalau pagi-pagi kita pasti hari ini pun ada berita yang setiap pagi ada berita yang baru yang keluar. Dan benar kata Pipi tadi kita lihatnya di internet, melalui Iya. media sosial seperti itu. Kadang mungkin kalau melalui koran kadang kita juga sudah mulai berkurang seperti itu ya, tapi tetap masih ada orang yang untuk membaca koran seperti itu. Tapi kalau aku untuk mendapatkan informasi benar tadi dari televisi, Ya, betul, dari kita betul, nonton betul. berita ataupun dari melihat dari media sosialnya. Betul. Kemudian selain karakter, selain yang selain tadi, dari karakternya ini ada yang digitalisasi, ada Kemudian yang konvergensi, konvergensi, terus ada yang interaktivitas. proses komunikasi di mana menghubungkan pesan-pesan yang terhubung satu sama lain. Benar. Kayak komunikasi tadi yang Pipi bilang ada komunikasi yang verbal ataupun non verbal. Nah, kalau ini komunikasi dengan karakter new media yaitu interaktivitas, proses komunikasi menghubungkan pesan-pesan. Jadi kayak WhatsApp. WhatsApp sendiri kita bisa berkomunikasi antar jarak jauh, itu kan kita mengirimkan pesan, bukan hanya WhatsApp, SMS, Iya, ataupun betul, betul. banyak media-media sosial ataupun aplikasi yang sudah mendukung kita bisa mengirimkan pesan dari jarak jauh. Dan itu bahas itu kayaknya nyambung juga di karakter new media yang keempat ya, itu Gimana? ada virtuality, di Benar, mana benar. memudahkan untuk berhadapan langsung dengan objek yang dihubungi. Jadi kan tadi kita jauh-jauhan nih, kalau jauh-jauhan kita susah komunikasi secara langsung Benar. kan. Nah di sinilah peran media itu yang di pihak ketiganya itu sebagai penghubungnya. Dan di sini salah satu media yang digunakan itu adalah telepon atau Benar, handphone gitu ya, handphone. handphone. Karena handphone tuh ada aplikasi-aplikasi membantu kita untuk bisa terhubung
bergabung untuk melihat secara virtual. Contohnya itu ada video call kan. Benar, ada video call. Kayak sekarang kan kita komunikasi udah enak banget ya. Kalau zaman dulu, bukan zaman dulu ya, maksudnya waktu kita masih SD pun kita belum kepikiran kalau nanti media ini bakal berkembang semaju Iya, ini ya. betul. Bakal kita berhubungan dengan orang lain. Mungkin ada keluarga atau kerabat kita yang nggak ada di tempat kita seperti itu, kita bisa berkomunikasi langsung menggunakan virtual seperti itu. Betul, bahkan mungkin ke depannya itu bisa aja perkembangan teknologi kan terus berkembang nih, Iya. bisa aja bisa lebih dari itu tadi, misalnya Benar. selama ini kita bisa cuman melalui layar, bisa antar dalam bentuk orangnya langsung Benar, misalnya tuh iya, kan, iya, dalam iya. bentuk orang bisa aja melalui hologram misalnya gitu Iya, kan, benar. ataupun segala macam. Jadi karena perkembangan teknologi itu kan semakin berkembang, jadi nggak menutup kemungkinan untuk terus maju-maju yang namanya teknologi kan. Iya benar. Betul. Jadi ngomong-ngomong tentang karakter, nah yang terakhir karakter dari new media ini sendiri ada hypertextuality. Jadi itu tulisan dapat dikirim dari perangkat ke perangkat. Informasi juga dapat disimpan secara elektronik. Nah jadi kalau tadi kita membahas tentang interaktivitas, jadi kayak mengirimkan pesan, nah ini kita juga bisa menyimpan kayak file ataupun data-data penting itu melalui media ataupun internet yang kita gunakan. Iya, itu kayak berkaitan sama keadaan sekarang nih. Benar. Kita kan kalau belajar sekarang banyak di media daring Benar, ya. benar. Dan tentu misalnya kita ada bahan belajar itu dikirimnya secara online. Nah ini membantu banget kan, bener-bener new media itu membantu. Kemudian misalnya ketika mahasiswa skripsian, Benar. biasanya itu harus mengumpulkan secara offline ya dalam bentuk hard copy kan. Benar. Namun karena ada new media ini, kita bisa mengirim secara online. Jadi file-file tadi bisa dikirim dan juga bisa disimpan. Dan disimpannya itu biasanya itu ada aplikasinya ya, misalnya kayak Google Drive, Benar. kemudian lewat email. Jadi ketika misalnya tiba-tiba di handphone kita tuh kita ganti HP atau hilang, itu file kita masih ada. Jadi Benar. masih walaupun kita ganti HP gitu pemirsa, itu tetap ada. Jadi benar-benar ngebantu banget. Iya, jadi manfaat dari new media ini memang banyak banget ya. Iya. Jadi emang sangat penting dan teman bisa sudah banyak sekali informasi yang kami berikan. Jadi selalu disimak informasinya ya. Dan kita udah ngebahas tentang karakter dari new media. Nah kalau Pipi sendiri, pandangan Pipi ya tentang new media ini gimana sih? Apakah sekarang itu sudah berjalan kah? Atau sekarang itu efektif nggak untuk menggunakan new media ini sendiri? New media. Kayaknya sebelum kita bahas tentang new media, kita jeda iklan benar. dulu nih ya Jadi kayaknya. teman bisa di rumah, sebelum kita bahas tentang lebih lanjut lagi dari new media ini sendiri, kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Bisa Bincang Santai. Apa sih ya? Jelek banget gambarnya. Ah elah. Ah! Assalamualaikum. Salam. Masuk, masuk. Ada apa? Lihat tuh. Ya elah, hari gini masih pakai TV analog. Pakai digital. Hah? Digital? Nah, gimana? Bagus kan gambarnya? Oh, jadi ini digital. Ingat, lakukan 6M untuk melindungi diri kita, keluarga kita dari penyebaran COVID-19. M pertama, menggunakan salam syar'i. M kedua, menggunakan masker. M ketiga, mencuci tangan dengan sabun. M keempat, menjaga jarak. M kelima, menggunakan hand sanitizer. M keenam, mandi jika pulang dari aktivitas di luar rumah.
lagi teman bisa, tentunya di Bisa Bincang Santai. Oke, tadi aku udah nanya nih sama Pipi ya, bagaimana pandangan Pipi ini tentang new media ini sendiri. Nah, menurut kamu gimana sih pandangan tentang new media, Pi? Apakah new media ini sendiri sudah efektifkah berjalan ataukah masih ada kekurangan dan kelebihannya? Kalau pandangan aku sendiri sih new media ini banyak banget manfaatnya ya, Benar. membantu aktivitas kita sehari-hari. Tapi tentunya ini punya sisi negatif dan juga sisi positifnya Benar sekali, nih. pasti ada ya. Kalau dari pandangan Riko sendiri gimana? Kalau dari pandangan Riko pasti ada sisi negatif dan sisi Sama, berarti positif. ya, tetap. Sama, pasti ada gitu ya. Kalau untuk kita melihat bagaimana pandangan kita terhadap new media ini, mungkin tentang positifnya ya. Kalau positifnya sih, kalau yang Riko tahu mungkin informasi yang kita dapatkan itu jadi lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan sebelum new media ini. Dan kita juga bisa bertransaksi jual beli itu. Itu kan salah satu positif dari adanya new media ini sendiri, Pi. Jadi kalau kita ngomong tentang jual beli, nah Pipi sendiri sebagai orang yang make nggak sih kalau yang all shop gitu, online shop ya? Bukan make lagi, make banget. Ya, Karena jadi- bener all shop ini bener-bener ngebantu loh buat Benar, yang benar, mencari, buat yang menjual juga. Jadi untuk membeli enak banget di all shop karena membantu kita tanpa kita tuh perlu ke tokonya langsung. Benar. Dan mungkin teman bisa di rumah juga ada banget ya yang sering pakai all shop kan. Benar. Karena di all shop ini kita bisa memilih barang apa yang kita mau. Jadi bener-bener warnanya, kemudian karakteristiknya kita tahu. Kemudian untuk harganya kita langsung tahu kan tanpa harus nanya. Kemudian di sini juga menghemat biaya. Kita nggak perlu ngeluarin bensin kan untuk ke tokonya, kita cukup di rumah, rebahan, pegang HP, scroll-scroll online shop tadi, gampang banget ya. Iya. Nah, Jadi kalau misalnya kita Riko juga ngomongin sama tentang nih. Jual beli tadi kan artinya bukan hanya kita yang sebagai pengguna saja diuntungkan. Jadi orang yang ingin menjual ataupun memasarkan barangnya juga diuntungkan dengan adanya Iya, new media benar-benar. ini. Semakin mudah ya. Kalau dulu misal kita mau beli barang, kita harus datang dulu ke misalnya ke pasar atau ke tempat-tempat yang emang ada toko dan perjualbelian seperti itu kan. Kalau sekarang kita mau beli barang, apalagi di masa sekarang nih, masa pandemi Oh iya, COVID-19. benar-benar pandemi. Sebenarnya nggak menghalang untuk orang bisa menjalankan usahanya, Pi. Iya. Kalau misalnya sebelum adanya new media mungkin kita untuk membuka satu toko mungkin kita harus membutuhkan modal yang cukup besar. Betul, kita betul, harus betul, menyiapkan betul. tokonya, kita harus menyiapkan barangnya, belum modal yang lain juga. Iya. Nah kalau sekarang dengan adanya new media itu kita bisa memudahkan pada saat transaksi jual belinya. Kita nggak perlu lagi membuat toko seperti itu kan. Iya. Kita hanya membuatkan websitenya atau media sosialnya tempat kita berjualan. Jadi benar-benar media ini jadi perantara antara penjual sama pembelinya Iya. ya kan. Jadi Itu tadi kalau keuntungan Dari- dalam hal bidang pemasaran seperti jual beli. pemasaran, Nah, selain itu apalagi kira-kira keuntungan dan dari ini adanya sebagai media? media hiburan, contohnya game online, jejaring sosial, ataupun streaming video. Iya. Oke, bicara hiburan, kayaknya aku langsung keinget, aku suka banget sama nonton film nih kan. Benar. Jadi nonton film tuh kan, misalnya bukan selama ini ya, sampai sekarang juga masih, Iya. itu kita sering banget melalui bioskop kan, bioskop. Jadi kita langsung datang ke bioskopnya, kita nonton. Apalagi kalau misalnya pandemi kan, kita pengen nonton Iya. tapi kita kesusahan kan. Benar, kalau Tapi pandemi ini kita kan jarak kita tuh kan benar-benar dibatasi karena kita nggak boleh ada kerumunan, kita nggak boleh berkumpul dengan orang yang terlalu banyak Iya. seperti itu ya. Kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, Tapi- dengan adanya keuntungan yang Pipi sebutkan tadi kayak tempat hiburan seperti nonton yang Pipi Iya. bilang. Jadi kan itu sudah untuk menambah ataupun mengurangi kita menjalankan protokol kesehatan seperti itu ya. Tapi karena adanya media baru kan, kita mempermudah langsung aktivitas kita. Misalnya contoh kayak aku tadi bilang menonton. Jadi kita bisa langsung ngunjungin akun-akun untuk Ya. melihat film secara langsung. Tapi ingat di sini tetap film yang legal ya, bukan bajakan, Nah, bukan ilegal kayak gitu. Kita harus juga tetap membantu tugas dari pemerintah untuk tidak menyebarkan hal-hal yang ilegal seperti itu. Kita harus membantu hal-hal yang legalnya. Selain itu kan sekarang juga selain film tadi kan kita juga bisa nonton lagi Main salah, game. bisa main game, betul. Kita bisa main game game online, secara benar. online kayak Nah, gitu. apalagi sekarang ya kita lihat orang-orang sekarang kalau misalnya lagi ada waktu senggang seperti itu, mereka memanfaatkan waktu itu untuk ada yang belajar, ada yang main game, ada yang nonton seperti itu Iya. kan. Apalagi sekarang sih kalau aku lihat ya bukan hanya orang dewasa, bukan hanya orang yang sudah Apa cukup tuh? berumur untuk menjalankan ataupun untuk
melakukan aktivitas dari new media ini sendiri ya, tapi anak-anak pun sudah mulai memasuki eranya new media. Oh, betul banget. Karena Tahu aku nggak contohnya apa? sering banget nemuin, misalnya aku lagi naik motor nih, Iya. ada segerombolan anak-anak tuh lagi duduk berjejer tuh, Iya, duduknya ngapain jejer tuh? banget, megang HP, Benar. main game online. Benar, Aduh, jadi anak-anak pun bener-bener sekarang nih. sudah yang memasuki namanya era new media. Mereka pun dari kecil memang sudah diberikan ataupun difasilitasi Iya. ya dengan handphone seperti itu. Kalau kita kemarin nggak gitu ya, Pi. Jadi Kemarin zaman kamu kita mainnya apa? masih- Main apa kok? Ya main kelereng. terus Main bekel aku main bekel. dulu. Iya gitu. Kalau kita dulu kan gitu kan, nggak kayak sekarang anak-anak kecil sekarang mainnya udah main media seperti itu, udah main handphone, udah hampir kebutuhan mereka sudah diberikan oleh orang tuanya seperti itu ya. Pasti ada sisi negatif dan sisi positifnya. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita lebih jauh, kita mau cek dulu nih ada teman-teman kita yang mau sharing ataupun berbagi informasi bersama kami. Nah tentunya kita ulangi lagi buat teman-teman yang mau sharing ataupun berbagi informasi bisa melalui telepon di 0736 21541 Atau bisa melalui WA di 0811 793434. Kemudian juga bisa melalui media sosial TVRI Bengkulu, itu di Instagramnya di @tvri-bengkulu. Gimana kok? Ada yang masuk nih? Ada yang nanya? Kayaknya ada yang mau sharing ataupun mau bertanya nih bersama kita nih, Pi. Kita buka ya ini, oke. Jadi ada yang nanya nih teman bisa di rumah, Kak, jenis media itu apa saja sih Kak? Dan yang kedua, Kak, menurut Kakak bagaimana pengaruh new media terhadap kehidupan saat ini? Oke, mungkin kita jawab yang pertama. Yang pertama, Kak, jenis media itu apa saja sih? Oke, bisa Jenis dijelaskan? media. Tadi kan udah di awal sudah kan Benar. sudah disinggung dikit nih. Ada media cetak, ada Benar. media elektronik, kemudian Benar. ada lagi media baru nih kayak yang kita pakai Benar. sekarang kan. Nah, kalau media cetak kan kayak media koran, kemudian ada tabloid, kemudian ada lagi poster-poster segala macam. Itu kan termasuk ke dalam media cetak. Kemudian kalau ada media elektronik tuh termasuk Benar. kayak TV, televisi, kemudian ada telepon, radio kayak Iya, gitu kan, benar. termasuk juga ke media elektronik. Kemudian Dan media pun kita bisa mendapatkan untuk media informasi itu bisa melalui televisi tadi, radio, ataupun bisa juga sekarang pun yang kita untuk anak-anak muda tentunya zamannya sudah melalui media sosial. iya, media Nah, sosial. Media sosial itu sendiri, Untuk bersosial. media sosial ini sendiri ada banyak sekali sebenarnya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Kayak misalnya anak-anak sekarang sudah mulai menggunakan Instagram, bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan Twitter. Jadi sekarang tuh informasi ataupun kita bisa berkomunikasi dengan orang itu sudah nggak terbatas lagi. Iya, Bahkan orang yang betul-betul. tidak kita kenal ataupun kita bukan satu daerah dengan orang itu kita bisa berkenalan. Bisa berkenalan. Bisa juga nih ya kayak sekarang pun ada yang aplikasi untuk kayak jodoh. cari jodoh. Jadi Jangan Riko daftar nih, iya, aku pengguna Daftar. aplikasi. aplikasi cari jodoh. Aplikasi cari jodohnya ya. Jadi kan banyak sekali sekarang, itulah keuntungan dari new media ini sendiri. Nah terus pertanyaan kedua, Kak, menurut Kakak bagaimana pengaruh new media terhadap kehidupan saat ini? Kalau kita ngomong pengaruh, pasti ada pengaruh positif dan pengaruh negatif, kayak yang sudah kita jelaskan tadi ya, Pi. Kalau pengaruh positifnya banyak, kita bisa mendapatkan informasi, tentunya informasi yang lebih cepat ya. Iya. Terus pengaruh baiknya kita juga bisa membantu perekonomian, seperti itu kan. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan di sana. Iya, tapi kalau selain pengaruh yang di positifnya tadi juga ada pengaruh negatifnya nih teman Benar, bisa. Kayak misalnya karena banyak kita sering informasi itu mudah, tapi karena kemudahan informasi itu juga banyak yang memanfaatkan, yaitu dengan menyebarkan informasi-informasi kebohongan untuk menghasut atau untuk memprovokator masyarakat untuk membenci suatu kelompok tertentu misalnya Iya. kayak itu kan. Terus juga rawan untuk pencemaran nama baik, Benar, menipu pencemaran kayak nama gitu baik kan. ataupun pencurian data pribadi. Jadi walaupun sekarang kita sudah masuk yang namanya new media, tapi kita tetap harus menjaga ataupun melakukan privacy pada data kita Iya. sendiri, karena dengan kemajuan new media informasi tentang orang itu akan mudah sekali tersebar seperti itu. Iya, Jadi jangan betul, sampai betul, informasi betul. dari informasi kita sendiri itu nantinya tersebar ataupun terjadinya pencurian pada data Betul pribadi. banget. Jadi- Karena hal itu bisa membahayakan, Pi. Jadi tetap kita harus dalam bermedia itu kita harus tetap bijak gitu benar, kan, benar. karena kita yang menggunakan. Jadi kita yang ngatur gimana kita dalam bermedia, bukan media yang mengatur kita kan. Benar. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kita yang diatur oleh media itu sendiri ya. Mm. Dan kita juga ada pertanyaan ya, Pi. Oke, apa tuh? Kita bacain. Ini dari teman bisa di rumah, ada yang nanya, Kak, gimana ya ayah aku susah banget diajarin pakai Android. Nah, gimana tuh, Pi? Ayahku susah banget diajarin Ayahku makan. susah banget diajarin Android dari Basra.
teman bisa jadi kita di Basra ya namanya. jadi di sini kayaknya ceritanya anaknya yang malah nyuruh Iya, jadi orang tuanya anaknya yang buat nyuruh orang tuanya untuk buat main HP itu, main HP Android yang seperti Android itu ya. kayak gitu Benar. kan. Gimana tuh, Pi? Sebenarnya mungkin maksudnya tadi biar mempermudah kan ya, biar Benar, mempermudah sebelum komunikasi mempermudah. segala macam. Tapi karena jujur ya karena orang tua ya kan Iya, zamannya beda ya, zaman Benar. dulu sama zaman sekarang. Tentunya kayaknya lebih harus apa ya, lebih kita harus lebih ngajarinnya tuh lebih misalnya Lebih gini nih yang bagus kayak gini kayak gini. lebih mudah dipahami karena beda ya zaman sekarang dengan zaman mereka dulu ya. Kalau Iya. mereka masih muda mungkin mereka tuh nggak ada yang main kayak gini. Iya. Kalau kita ngomongin tentang komunikasi ya, jadi komunikasi itu banyak banget. Jadi terbagi mungkin komunikasi zaman dulu mereka masih komunikasi melalui asap. Tahu nggak kenapa mereka komunikasi melalui asap? Mungkin karena kayak pernah dengar sih, pernah baca, pernah nonton juga Iya. karena asap itu kayak sinyal apa ya, SOS, pertolongan, minta Jadi mereka bantuan memberikan kayak gitu ya. tanda. Jadi itu salah satu contoh komunikasi zaman dulu ya. Mereka berkomunikasi melalui asap. Terus ada juga yang komunikasi melalui kayak kentongan ataupun melalui lonceng. Itu kan komunikasi dalam bentuk bunyi. Nah, yang selanjutnya juga ada komunikasi yang kalau yang aku baca ya, komunikasi melalui Apa tuh? Surat surat dan ya, telepon. jadi surat merpati. Oh. Jadi kalau dulu ya zaman kerajaan ataupun zaman-zaman masih apa informasi dulu belum yang namanya new media, orang masih memberikan informasi melalui surat merpati. Kayaknya Seru kok ya, jadi dulu nggak perlu zaman dulu deh, zaman orang tua kita kayaknya Iya. lebih sering pakai surat, kayak surat Iya, benar, cinta kan. surat-suratan Kayaknya gitu ya. lebih apa ya, lebih so sweet nggak sih, lebih mungkin setelah kalau surat. zaman dulu aku bakal ngirim surat ke kamu pakai surat merpati, aku kirimin. Suratnya sampai nggak sih? Ntar Nyampe. merpatinya malah mampir Belok kemana-mana. yang ke perempuan lain. Pacaran lewat. Oke, cukup Ya, tahu itu ya kok. kalau untuk tadi ngebahas bagaimana Kak caranya aku susah banget buat ngajarin ayahnya buat pakai Android. mungkin- Jadi memang sekarang sih sebenarnya banyak orang tua yang sudah menggunakan Android karena itu memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi. Apalagi yang anaknya yang kayak saya sendiri ya, orang tua saya jauh dari saya karena Iya. kita lagi kuliah ataupun betul. lagi bekerja di luar kota seperti kita pasti ingin ataupun punya keinginan buat berkomunikasi dengan keluarga kita yang ada di rumah. Nah, kalau kita ajarkan kepada kedua orang tua kita ataupun kerabat kita, jadi Iya. mereka tuh jadi lebih mudah buat berkomunikasi dengan kita. Nah, caranya ya tadi lebih santai. Terus mungkin bisa kita kalau misalnya kita mampu ataupun kita bisa membelikan, ya sudah kita Iya. belikan dulu, kita Betul, fasilitasi betul. karena kalau mereka sudah terbiasa, ya pasti mereka insya Allah bakal bisa juga. Jadi intinya kayaknya biar orang tuanya mau menggunakan Android itu kita jelaskan sih manfaatnya apa aja sih dari manfaat punya HP Android tadi kan. Selain Benar. manfaat kita juga harus jelasin. Jadi pakai HP ini juga ada dampak negatifnya. Kita juga harus jelasin kayak gitu kan. Oke, iya. Nah itu ya, jadi teman bisa kalau misalnya teman bisa di rumah mau ngajarin ayahnya atau ibunya nih mau menggunakan Android. Nah kita bakal ngebahas lebih jelas lagi, tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Bisa Bincang Santai. Apa sih ya? Jelek banget gambarnya. Ah elah. Ah. Assalamualaikum. Salam. Masuk, masuk. Ada apa? Lihat tuh. Ya elah, hari gini masih pakai TV analog. Pakai digital. Hah? Digital? Nah, gimana? Bagus kan gambarnya? Oh, jadi ini digital. Ingat, lakukan 6M untuk melindungi diri kita, keluarga kita dari penyebaran COVID-19. M pertama, menggunakan salam syar'i. M kedua, menggunakan masker. M ketiga, mencuci tangan dengan sabun.
menjaga jarak. M kelima, menggunakan hand sanitizer. M keenam, mandi jika pulang dari aktivitas di luar rumah. Oke, terima kasih teman Bisa. Anda masih menyaksikan Bisa Bincang Santai. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang manfaat ya, apabila kita mengajarkan orang tua kita untuk bisa menggunakan Pertanyaan Android. dari teman Bisa tadi Iya, ya. pertanyaan dari teman Bisa. Nah, ngomong-ngomong tentang manfaat nih, ada beberapa manfaat dari new media ini sendiri. Kira-kira apa nih, Pi? Yang pertama di bidang sosial. Nah, bidang sosial ini nyambung kayak yang tadi ya. Iya. Kemudian kita dalam bersosialisasi. Nah. Karena ada banyak macam-macam aplikasi yang memudahkan kita untuk komunikasi, baik itu secara komunikasi langsung ataupun tidak langsung. Benar, kayak yang kita sebutin tadi, ada Facebook, ada Iya, Twitter, betul, ada betul. Skype, ada Instagram, itu kan memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi. Iya, kemudian selain itu ada manfaat lainnya, itu ada di manfaat dalam bidang industri ya. Nah benar, dalam bidang industri. Karena yang kita tahu sekarang industri sekarang memang sudah banyak berkembang dengan adanya kemajuan teknologi. Betul. Nah, bidang industri tadi nyambung lagi nih, nyambung kayak yang tadi kita bahas. Iya. Itu ada all shop, kemudian ada toko-toko online kan. Itu Benar. membantu banget manfaatnya di situ, memudahkan untuk pedagang untuk menawarkan barangnya kepada pembeli itu tanpa harus mengunjungi secara langsung. Jadi pembeli bisa langsung memilih di lewat HP, kemudian penjualnya juga bisa menawarkan dagangannya tanpa harus bertemu secara langsung. Itu Benar. salah satu manfaatnya dari new media baru tadi. Itu tetap menggunakan internet ya, internet Iya. sebagai salah satu perannya. Nah itulah kenapa peran dari new media ini juga sebagai bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Nah, oke. apalagi sekarang kita di masa pandemi COVID-19, tentunya ya new media ini sendiri sangat bermanfaat tentu pada bidang pendidikan ini sendiri karena kita bisa belajar, mendapatkan informasi, kita bisa melalui media ini sendiri. Iya, Kita bisa betul, mencari betul, informasi melalui Google, kita Iya. bisa mencari informasi melalui website seperti itu ya. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat di sini. Kemudian kan kita banyak banget nih nyari informasi itu lewat jurnal-jurnal itu ya elektronik, kemudian bisa Benar. juga melalui apa sih namanya e-book ya, e-book. E-book, Banyak benar. banget sebenarnya kita cari bahan-bahan materi kita untuk belajar itu melalui internet, apalagi banyak banget, hampir rata-rata itu kita cari informasi, misalnya kita nggak ketemu di buku kan, kita Benar. nggak bisa bertanya sama guru atau teman, kita langsung nyari di internet dan tetap sih milah-milah lagi mana Benar. informasi yang benar, mana yang enggak, mana pembelajaran yang memang sesuai, mana yang enggak, kayak gitu tuh perlu. Nah, jadi pada bidang pendidikan ini kan kita bisa bertukar informasi. Jadi kayak Pipi betul, sendiri betul, misalnya betul, punya betul. informasi tentang pendidikan ini, jadi aku bisa minta ke Pipi. Iya. Ataupun guru pun sekarang kan yang kita belajar sudah daring. Kan guru itu kan memberikan informasi juga tuh ke Iya. anak muridnya. Jadi mereka tuh memberikan informasi melalui media ini sendiri. Ya, kemudian Nah, terus kita juga bakal manfaat dari new media ini selain tadi ada bidang sosial nih, Pi. Terus ada bidang industri, juga ada bidang pendidikan. Dan Oke. yang terakhir itu bidang lowongan kerja. Kenapa gitu? info lowongan kerja. Karena Iya. apa ya, kalau dulu kan orang cari lowongan kerja itu biasanya lewat tempel-tempel poster ya, Ya, atau lewat melalui koran ya. Dulu kalau orang cari pekerjaan itu mereka cari dulu di koran Iya, gitu ya. benar-benar. Jadi kalau misalnya kita butuh pekerjaan nih, tengok sih koran hari ini ada lowongan kerjaan apa Iya. sih gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang kita lebih dimudahkan karena kita bisa nyari lowongan pekerjaan itu lewat internet. Kita kadang ada website ataupun akun-akun yang menyediakan itu banyak banget lowongan pekerjaan, bisa dari mana aja, mau dalam Iya. negeri, luar negeri gitu kan. Tinggal kita mau yang mana kan sesuai Benar, sama artinya sekarang tuh minat pilihan bakat kita tuh sudah lebih baik ya dengan adanya new media ini karena pekerjaan pun tidak dipersulit lagi Iya, karena kita betul bisa banget. mendapatkan informasi dari keluarga, apalagi kan melalui media sosial kayak WhatsApp tadi. Pasti ada punya grup keluarga ataupun grup teman, grup SD, SMP, SMA-nya. Di situ kan Betul. kita bisa berbagi tentang misalnya rekrutmen ada tempat pekerjaan seperti itu. Kita saling share informasi gitu kan Iya. ya. Nah, kok bicara tentang info pekerjaan ya, lowongan Benar. pekerjaan. Di sini ada pekerjaan yang berhubungan sama new media. Itu Apa tuh, Pi? pekerjaannya digital nomad. Digital nomad. Nah, kita ngomong tentang digital nomad, kita bakal tampilin nih ke teman bisa akan membagikan info tentang digital nomad. Nah, jadi ini info teman itu Nah, tentang jadi pengertian dari digital nomad ini sendiri
adalah sebuah istilah di mana seseorang memutuskan untuk bekerja secara lepas dan memanfaatkan teknologi sehingga tidak terikat oleh waktu dan tempat. Seorang digital nomad dapat bekerja kapanpun tanpa perlu pusing memikirkan bangun pagi dan bekerja sampai malam. Digital nomad pun juga tidak perlu setiap hari datang ke kantor karena mereka dapat bekerja di mana saja, ke perpustakaan, coffee shop, rumah, bahkan mungkin di pantai ya. Dan seorang digital nomad juga tidak memiliki ketertarikan waktu dan tempat dalam bekerja sehingga mereka bisa independen untuk mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan hati dan minat. Asal ada tadi jaringan internet. Jadi memang seorang digital nomad ini perlu banget pentingnya sama internet ya. Benar. Jadi internet itu sebagai media mereka untuk bekerja gitu kan. Jadi digital nomad ini kita memang mendapatkan kebebasan untuk bisa bekerja dimanapun itu, kapanpun itu, dengan bidang apapun itu, asalkan ada internet. Iya, medianya melalui internet. Benar, melalui internet. Misalnya kayak orang yang kerja di kantoran, atau orang yang kerja sebagai programmer, atau sebagai teknisi, banyak juga yang memang sudah membutuhkan yang namanya new media ini sendiri. Betul. Nah, bicara tentang digital nomad nih, Riko tahu nggak sih macam-macam dari digital nomad itu sendiri apa? Nah, kalau digital nomad ini sendiri ya, ada banyak sekali macam-macamnya. Seperti seorang freelancer. Kenapa dikatakan seorang freelancer? Karena seorang freelancer ini berprofesi sebagai, ada yang sebagai penulis, ada yang sebagai web programmer, ada juga sebagai admin sosial, ya maupun admin sosial media seperti itu ya. Jadi macam-macam dari digital nomad ini sangat banyak sekali, Pi. Selain itu apalagi coba, Pi? Kemudian ada juga ini profesional yang bekerja secara mandiri dengan membuka konseling, akuntan, atau bantuan hukum lainnya. Oke, jadi sering banget ya kita mau konsultasi tentang kesehatan nih. Ya. Di situ ada aplikasi ya tentang kesehatan. Nah, di situ tuh kita bisa nanya. Nah, di situ ada dokter-dokter itu tuh mereka bekerjanya secara online tadi ya. Jadi tidak langsung kita datengin ke kliniknya atau ke rumah sakitnya. Dan di sini peran new media ya. Jadi seorang digital nomad tadi menggunakan new media untuk sebagai medianya tadi kayak gitu, untuk media kepada apa sih yang ditujunya kayak gitu biar lebih mudah. Nah, selain itu juga dari macam-macam digital nomad ini sendiri ada yang sebagai entrepreneur. Jadi entrepreneur ini mengatur timnya menggunakan tools online. Jadi gitu ya. Online. Jadi seorang entrepreneur pun sekarang pun sudah dalam penggunaan new media. Jadi apa-apa kegiatan kita sudah bergantung pada new media ini sendiri. Iya, betul. Nah, selain entrepreneur ada juga seorang penjual produk digital seperti e-book, panduan, website, print art dan lain-lain seperti itu, Pi. Banyak banget. Kemudian juga seseorang yang memanfaatkan dunia digital untuk berkarya seperti YouTuber yang memanfaatkan penghasilan dari jumlah views atau subscriber. Oh, bener ya, sekarang kayak lagi banyak banget Banyak banget orang yang sudah berkeinginan mau jadi YouTuber. Bahkan apa ya, kadang aku sering nengok video tuh bukan cuman anak muda ya, ada orang tua, anak kecil itu memanfaatkan YouTube sebagai media mereka untuk mencari uang. Karena sekarang mudah banget loh, kita lewat pakai HP untuk merekam video aja gampang. Kemudian tinggal upload di YouTube, kemudian jadilah ini kita jadi konten, kemudian kita bisa menghasilkan uang dari itu tadi kayak gitu kan. Oke, jadi banyak sekali ya manfaat dari ataupun macam-macam dari digital nomad ini sendiri. Nah, kita juga mengingatkan kembali buat teman bisa yang ada di rumah yang mau sharing ataupun memberikan pertanyaan nih tentang obrolan kita pada hari ini dengan tema new media. Jadi bisa melalui telepon di 0736 21541 atau bisa melalui WA itu di 0811 79 3434. Dan juga melalui media sosial. Nah, media sosial TVRI Bengkulu yaitu ada di Instagram TVRI Bengkulu dan juga Facebook TVRI Bengkulu. Yuk, Nah, jadi kita mau lihat dulu nih, kayaknya udah ada WhatsApp nih dari teman bisa yang ada di rumah. Nah, kita jawab ya. Ini teman bisa kita nih kayaknya mau sharing. Nah, jadi kita bacain dulu ya teman bisa. Karena tadi pertanyaan, sekarang sharing. Namaku Rayes dari Sukamerindu. Aku mau sharing, Kak. Aku suka banget main game. Jadi setiap hari dari pagi sampai sore aku sibuk main game. Sampai akhirnya aku mengalami sakit mata. Dari perih sampai sekarang suka ngedip-ngedip sendiri karena kena sarafnya.
Nah, jadi aku mau kasih tahu buat teman-teman bahaya banget penggunaan handphone terhadap indera penglihatan kita. Jadi tolong atur jadwal kita dalam bermain handphone setiap hari. Terima kasih. Nah, ini dari Rayes ya, jadi informasi yang sangat bermanfaat sekali. Wah, mentang-mentang lagi belajar di rumah, Iya, waktunya dimanfaatin untuk main game banget ya seharian kayak jadi gitu. buat adik-adik atau tuh teman bisa yang ada di rumah, jangan sampai media ini sendiri yang mengatur kehidupan kita ya. Jadi kita harus mengaturnya. Kita menggunakan media sosial, kita menggunakan handphone, komputer, apapun itu, kita sendiri yang membuat jadwalnya. Jadi jangan sampai kita yang diatur oleh media yang kita gunakan. Nah, main game itu boleh, Boleh. tapi ada waktunya teman bisa. Terus kan main game itu sebagai hiburan nih, Benar. misalnya kita udah capek seharian belajar daring kan, nah kita bisa nih memanfaatkan game online sebagai refreshing kita, supaya kita lebih relax lagi, lebih santai lagi untuk belajar lagi kayak gitu kan. Nah tapi tetap nggak boleh berlebihan, karena itu tadi benar kata dia, itu ngaruh ke mata. Karena kalau misalnya mata kita udah sakit, kemudian udah apalagi minus segala macam karena terpapar radiasi HP tadi kan, itu benar-benar masalah ke depannya. Jadi benar sih, daripada kita berobat enak mencegah. Jadi Benar. kurangi, Lebih batasi. baik gitu. mencegah daripada mengobati. Jadi itu ya teman-teman bisa di rumah. Jadi terima kasih ya Rayes dari Sukamerindu, bermanfaat sekali ya, dia sharing nih tentang kehidupannya. Betul, betul, Dan betul. ini ada lagi ya yang mau nanya nih kayaknya. Jadi pertanyaannya gini, hai Kak, mau nanya nih gimana cara mengatasi kecanduan media sosial? Karena era new media kayak sekarang nih, jadi banyak banget ketakutan kalau gak buka medsos, jadi ketinggalan informasi. Nah, gimana tuh menurut kamu, Vi? Cara meminimalisir Cara ya. kita agar mengatasi kecanduan media sosial. Yang pertama, self yourself. Benar. Gimana sih? Itu tuh artinya melindungi diri kita sendiri ya. Kita harus paham dulu sih tadi dampaknya apa sih media sosial. Kemudian bagus nggak sih untuk diri kita media sosial secara terus menerus gitu kan. Manfaatkan media sosial sesuai dengan porsinya. Kemudian yang kedua itu kenali perasaan atau hindari media sosial. Jadi gini, misalnya ketika kita lagi bad mood ataupun lagi merasa hatinya kurang senang, itu jangan pernah bermedia sosial. Karena misalnya ketika kita lagi bad mood tuh, terus kita main HP untuk media sosial, itu biasanya ngaruh. Misalnya ketika kita lagi nggak senang sama orang nih, misalnya aku lagi nggak senang sama Riko nih, terus tiba-tiba waktu lagi media sosial keluarlah foto Riko, terus langsung pingin ngujat, so ganteng banget sih lanang ini, misalnya gitu kan, kayak gitu. Nah itu salah satunya. Jadi untuk mengurangi, pokoknya paling nggak kita media sosial tuh waktu kita lagi bisa memilih mana yang baik, mana yang benar. Itu salah dalam satu perasaan yang caranya. baik ya, jangan sampai kita dalam keadaan bad mood terus kita menggunakan media sosial, karena media sosial itu bisa membagikan informasi yang kadang bisa menimbulkan mood yang gak bagus nih buat kita sendiri nih Pi. Karena sesuai yang kita omongin tadi ya sama teman bisa, bahwa dampak dari sosial media ini juga kadang ya seseorang yang menggunakan media sosial ini akan membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Itu kan hal yang tidak boleh sebenarnya. Kita tidak boleh membandingkan dengan orang lain, apalagi membandingkan hal-hal yang negatifnya. Betul. Jadi ada nih ya, kalau membandingkan diri kita dengan orang lain itu biasa disebut dengan social comparison. Jadi social comparison ini dampak negatif gitu. dari penggunaan media sosial. Jadi orang itu biasanya lebih rentan iri, terus merasa bersalah dan juga penuh penyesalan. Dan juga dampak dari social comparison ini, biasanya orang tersebut biasanya lebih berisiko untuk berbohong, menyalahkan orang lain, ataupun menyesal dengan dirinya. Jadi jangan sampai ya teman-teman atau teman bisa di rumah sampai ketergantungan menggunakan media sosial. Nah, tips dari aku nih ya, buat supaya kita nggak ketergantungan itu cari aktivitas lain selain kita main media sosial. Jadi misalnya banyaklah kita ngobrol sama orang di rumah. Misalnya kita sharing-sharing sama ibu kita, sama ayah kita, kemudian kita membantu pekerjaan rumah, kemudian misalnya masak kan, yang hobi masak, atau yang hobi ngegambar, atau yang hobi baca buku, itu bisa. Jadi itu meminimalisir kita untuk main media sosial, jadi supaya kita nggak candu gitu sama media sosial. Ya, jadi itu ya teman bisa, jangan sampai teman-teman bisa di rumah menjadi kecanduan buat main sosial. Itu ya, jadi yang nanya tadi siapa ini namanya? Nggak ada namanya. Jadi informasi yang kami berikan, semoga teman-teman di rumah bisa menggunakan media sosial itu dengan bijak, seperti itu ya. Betul. Karena gini nih, untuk penggunaan media sosial sendiri banyak banget. Dari seluruh dunia itu hampir rata-rata menggunakan media sosial tuh kok, kayak gitu.
Mungkin bisa disebutin Pi kalau data yang kita dapat sekarang tuh orang pengguna sosial tuh berapa sih? Oke, aku punya datanya nih. Iya. Untuk data Smart Tapi Insight sebelum sendiri, kita lebih lanjut, kita break dulu. Jadi jangan kemana-mana, teman bisa di rumah, tetaplah di Bisa Bincang Santai. Woi. Woi, di sana segalanya. Dak usah lah ngaki sampah tuh. Lah tugas pemerintah kita membersihkan sampah tuh. Woi sana, sampah di situ banyak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, Dedek. Betul tuh, Dam. Dah lah. Woi sana. Tidak nengok pengumuman tuh. Mato tuh dipakai. Mato. Woi sana. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak bersihkan sampah kok? Satu dari 4 gendang besar di dunia. Gendang besar tanpa resonator. Alat musik, tradisi, dan kreasi. Bicara alat musik Bengkulu, bicara dol, tradisi, kearifan, bicara dol, bicara Bengkulu. Nah, teman bisa kembali lagi nih di Bisa Bincang Santai. Oke, tadi aku udah ngebahas nih, Pi, aku nanya nih sama kamu. Karena sekarang tuh penggunaan dari media sosial ini emang udah banyak banget. Nah, kira-kira ada nggak data berapa banyak orang yang menggunakan media sosial? Tentunya di Indonesia ya. Ada atau dong. mungkin, ya boleh disebutin. Nah, di sini berdasarkan data Smart Insight pada Februari 2019, itu pengguna media sosial itu sebanyak 3,2 miliar pengguna di seluruh dunia. Wow, 3,2 seluruh dunia lagi kan? Dunia. Itu data per tahun Februari 2019 ya. Itu baru 2019. Iya, 2019. Gimana Belum yang sekarang 2020, apalagi sekarang kita di masa pandemi COVID-19 dan orang-orang pun banyak yang beraktivitas dari rumah tentunya. Dengan aktivitas ini mereka banyak menggunakan media sosial nih. Iya, betul. Di sini juga dijelaskan bahwa itu Indonesia itu dengan 63 juta pengguna, di mana 95%-nya itu untuk mengakses media sosial. Oke, 95% ya. dari 100%. Dari 100% itu ada 95%-nya Jadi untuk paling mengakses media sosial. 5%, cuma 5% orang yang belum mengakses media sosial. Dan kalau nggak salah Indonesia tuh menjadi urutan kelima bukan sih? Apa itu? Untuk pengguna media sosial. Pengguna media sosial Indonesia kelima. Wow, karena ngaruh juga sih, karena masyarakat Indonesia ya. juga banyak Tapi populasinya. wajar sih karena masyarakat kita juga banyak ya di Iya, Indonesia. betul. Nah, ternyata apa sih di sini situs jejaring sosial itu yang paling banyak diakses itu ada Facebook dan juga Twitter. Karena memang Facebook dan Twitter itu termasuk yang lama-lama ya, aplikasi yang lama. Kemudian kalau Pipi sendiri main nggak Facebook sama Twitter? Facebook, Twitter main. Facebook, Twitter, Instagram, Pet, kemudian apalagi sih ini banyak banget media sosial Vivi. Dan itu paling nggak ada 2 akun loh. Kalau Twitter biasanya main buat apa? Twitter itu yang pertama untuk curhat kok. Curhat, biasanya Twitter itu untuk orang-orang yang galau. Enggak, tapi aku nggak galau. Oh nggak galau, tapi curhat kan? Oh iya, curhatnya seneng ya. Jadi kalau di Twitter ini kebanyakan orang-orang berbagi informasi tentang kegalauan, tentang kebahagiaan. Seru sih ya kalau main Twitter ya. Dan kadang pun kita mendapatkan informasi yang update kadang juga dari Twitter. Apalagi ada trending. Betul, trending dunia yang trending 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya. Ada trending dunia, ada trending
di Indonesia. Jadi kita tahu informasi yang lagi menarik sekarang tuh tentang ini. Terus kalau di dunia apa informasi yang tentang menarik Iya, seperti itu ya. Jadi di Twitter tuh banyak banget informasi-informasi yang bagus, Benar. yang bermanfaat, yang pasti juga informatif. Jadi kita mau cari apa aja ada sih di media sosial. Iya. Tapi ya itu cari yang positif, berita yang positif, jangan yang negatif-negatif Benar. kayak gitu. Dan ngomong-ngomong tentang Twitter, tadi kita juga ngebahas tentang Facebook. Nah, kalau kita ngomongin Facebook, di Facebook itu yang banyak sekali pengguna Facebook itu udah ibu-ibu, Iya, bapak-bapak, beralih ya, beralih. udah beralih ya. Jadi kalau dulu kan zaman-zaman kita SMP yang main Facebook itu ya kita-kita gitu kan. Kalau sekarang itu mau udah beralih, udah hampir semua umur itu menggunakan Facebook. Itulah kenapa Facebook itu merupakan salah satu media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Ya, dan di Facebook sendiri kita bisa bebas apa aja ya? Iya. Bisa nulis status bisa, Bisa. nge-share foto Berbagi bisa, cerita kita bisa. video bisa. Video juga bisa. Terus untuk streaming tuh juga bisa di Facebook Iya. loh, mau film ataupun bisa di Facebook. Jadi Benar. memudahkan sih kayak gitu. Dan bentuk dari new media ini sendiri sebenarnya bisa mempertemukan orang yang sudah lama nggak kita temui. Contoh ya orang tuaku sendiri, karena mereka ya baru-baru sekarang mereka main Facebook kayak gitu kan. Kalau dulu mungkin sama teman-temannya waktu masih muda kayak kita sekarang, mereka kan belum ada alat komunikasi seperti itu. Betul. Mungkin hanya sebatas menyimpan nomor telepon. Tapi kan nggak tahu kita beberapa tahun ke depan mungkin kita udah nggak gunain telepon itu lagi seperti Iya, itu kan. Kayak orang tuaku sekarang, mereka udah beralih ke Facebook. Jadi dari Facebook itu mereka mulai bertemu sama teman-temannya yang lama gitu. Jadi kayak mengenang kembali masa lalu. Menang kembali masa lalu, Iya. bisa. Dan itu tadi hidup tanpa sosial media. Jadi kayaknya kita tuh emang nggak bisa hidup tanpa sosial media ya. Tapi jangan sampai kita ketergantungan dengan sosial media. Betul banget. Nah, apalagi kayak misalnya kan kita media sosial kan tentu sering banget pakainya HP kan. Iya. Pernah nggak sih kalau misalnya dengar istilah HP itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh? Mendekatkan yang jauh. Karena sering banget aku ketemu sama temanku kan. Iya. Pertama janjian dulu nih di HP. Ayolah kapan kita ketemu? Karena ini jauh-jauh kan. Jadi benar. niatnya biar deket. Jadi kan biar deket yang jauh bisa dekat. Itu fungsi HP pertama. Benar. Kemudian yang kedua ketika udah deket malah main HP semua. Jadi malah menjauhkan yang deket. Jadi Iya, tadi maunya benar. yang jauh biar kita deket. Waktu kumpul malah, Waktu kumpul malah main menjauhkan HP masing-masing. ya. Benar. Emang sih kalau bisa ya, apalagi ya buat teman-teman teman bisa yang ada di rumah. Kadang kayak sekarang pun kita dalam masa pandemi, mungkin setelah masa pandemi ini kita bakal temu kangen dengan teman-teman kita. Iya, Ada yang betul, mungkin yang betul, sekarang betul. ya, yang lagi menempuh pendidikan di luar, mungkin ada di Jakarta, ada pun di Bandung ataupun dimanapun itu ya. Jadi yang sekarang mungkin balik ke daerahnya masing-masing. Ketika kita ketemu di sana ya jangan sampai kita bertemu dengan teman masih sibuk dengan media sosial kita. Iya, benar. Iya benar kata Pipi tadi, kadang kita mendekatkan yang jauh, Menjauhkan yang dekat. menjauhkan yang dekat. Jadi jangan sampai seperti itu ya teman bisa di rumah. Duh, kita bahas tentang media kayaknya asik banget ya dari Asik tadi. banget dari tadi kita ngebahas tentang media. Nah udah banyak banget pembahasan kita udah bahas tentang telekomunikasi. Kita juga udah ngebahas tentang komunikasi. Kita tentang ngebahas tentang new new media. media, Kita juga tentang ngebahas tentang Jenis-jenis Nopet. media. Nopet tadi ya. Monet. Monet, Nomed salah. Salah Maksudnya semua Nomed. dong Jadi kita. Nomed ya untuk pekerjaan di bidang media. Nah jadi banyak banget pembahasan dan banyak banget tadi teman bisa yang sudah berkomunikasi ataupun sharing bersama kita di sini ya. Tentunya seru banget. Dan untuk besok-besok kita juga menunggu teman-teman bisa di rumah bisa sharing bersama kami tentunya dengan keseruan dan keasikan tentunya dengan informasi yang bisa mengedukasi. Yang lebih asik lagi, lebih menarik ya. Iya. Pokoknya kita bakalan bahas apa aja yang memang sesuai sama yang terjadi sekarang kayak gitu. Jadi Benar. tetap update, tetap informasinya semoga tetap benar gitu kan. Benar, Kemudian tetap bermanfaat untuk kita semua kayak gitu kan. Kemudian kok kerasa nggak sih dari tadi kita bincang 1 jam ini? Nggak kerasa, udah hampir 1 jam, jadi emang seru banget pembahasan kita kali ini karena kita membahas tema tentang new media. Karena kalau kita ngebahas tentang new media ya, media ini nggak akan pernah habis dan nggak akan pernah putus. Bahkan Kayak akan kita selalu berkembang akan ke selalu depannya. berkembang dan berkembang. Itu- Emang kalaupun untuk dunia pekerjaan, kalau kita ngomong tentang dunia pekerjaan ya, media ini adalah salah satu pekerjaan yang menjanjikan. Betul banget. Apalagi untuk masa depan ya katanya Benar sekali. nggak bakal kelekang oleh zaman katanya kalau yang Benar. berkaitan sama media-media kayak gini, kayak gitu kan.
Jadi semakin maju ataupun semakin canggih alat ataupun telekomunikasi sekarang, media sekarang tuh emang sudah benar-benar membawa kita ke zaman yang lebih modern dan lebih modern lagi ya. Karena manusia yang berkembang itu bukan cuma manusia loh, Benar, Pi. tapi tetap media juga berkembang itu sesuai sama kebutuhan manusia. Jadi mengikuti kebutuhan manusia. Jadi manusia berkembang, kebutuhan kita juga berkembang. Kemudian media tadi juga berkembang, teman bisa di rumah. Nah, kita udah banyak banget tadi ngebahas, dan kalau kita ngomongin tentang nomad tadi ya, dan kita nomad itu sendiri yang pekerjaan betul kan. Kalau kita ngomong tentang komunikasi tadi ada handphone, alat-alat digital, alat elektronik. Kalau kita ngomongin tentang apalagi pembahasan kita tadi, Ping? Tentang apa ya, komunikasi udah ya, ada media sosial. Media sosial, banyak sekali media sosial yang bisa kita gunakan ya. Dan sudah hampir 1 jam, kayaknya nggak terasa, mungkin kita bakal pamit dulu sama teman bisa yang ada di rumah. Dan kita mungkin bisa sambil berdiri ya, Pi, biar kita informasi yang kita berikan tadi nggak terasa udah hampir 1 jam, banyak sekali informasi. Dengan mungkin kesimpulannya, semoga dari informasi yang kita berikan ini bisa tersampaikan kepada teman bisa yang ada di rumah. Dan semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk kami, kemudian untuk teman-teman bisa yang ada di rumah juga ya tentunya. Dan semoga apa yang sudah kami sampaikan ini masyarakat ataupun teman bisa jadi lebih paham bagaimana cara penggunaan media, terus bagaimana cara menggunakan media yang baik ataupun media yang benar seperti itu. Karena jangan sampai dengan adanya new media ataupun dengan adanya media yang semakin berkembang ini, kita juga jangan sampai kita semakin kudet. Betul. Namun walaupun kita mengikuti perkembangannya, jangan sampai penggunaannya menjadi kita membuat kita terbebani seperti itu ya, malah terjerumus ke arah yang salah. Nah, betul banget. Pokoknya harus ngingetin banget. Pokoknya kalau kita dalam bermedia sosial itu kita harus bijak. Dalam bermedia kita harus bijak karena media sosial itu kayak apa sih, bermata dua ya. Benar. Ada negatifnya, ada Ada positifnya. sisi positifnya. Nah, Dan akhirnya Pipi kayaknya kita pamit undur diri dulu. Dan tapi sebelumnya ngingetin dulu nih, Iya. jangan lupa untuk saksikan terus Bincang Santai. Setiap hari Kamis jam berapa kok? Jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga mengingatkan buat teman bisa yang ada di rumah selalu mematuhi protokol kesehatan dengan mengikuti pesan ibu. Ada 3. Yang pertama, Memakai masker, yang kedua, menjaga jarak, dan yang ketiga. mencuci tangan. Oke, saatnya kami pamit undur diri. Saya Vivi. Dan saya Riko. Sampai jumpa di Bincang Santai selanjutnya. Ya, Sampai di mana lagi jumpa. kalau bukan bisa Bincang Santai.